Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga sehat selalu. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas sebuah materi tentang listrik yang baru. Jadi saya mereview lagi materi sebelumnya. Jadi berdasarkan arah arusnya, listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu listrik searah atau listrik DC dan listrik bolak-balik atau listrik AC. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas listrik yang baru lagi. Tapi bukan listrik AC. Tapi ini berdasarkan alirannya. Jadi ternyata listrik itu dibagi lagi menjadi dua berdasarkan alirannya. Jadi yang pertama adalah listrik yang alirannya diam atau listrik statis. Dan yang kedua adalah listrik yang mengalir. Jadi arusnya mengalir atau listrik dinamis. Kita fokus ke listrik statis terlebih dahulu. Jadi seperti namanya, listrik statis. Statis itu artinya diam. Jadi pada pembahasan listrik statis ini kita membahas tentang listrik yang diam. Nah, bagaimana kita mempelajari itu? Ternyata pada listrik statis ini adalah kita membahas tentang gejalanya. Jadi kita tidak sampai membahas pada aliran arusnya. Jadi kita hanya membahas tentang muatannya dan gejala-gejala yang ditimbulkan dari pergerakan muatan. Contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Contoh yang pertama itu adalah petir. Nah, yang kedua adalah seperti pada gambar di samping. Jadi pada pembahasan listrik statis ini ada pergerakan, tetapi pergerakan muatannya itu sangat terbatas. Nah, jadi kita tidak sampai membahas listrik dari arusnya. Jadi kita tidak sampai membahas arus listriknya. Karena apa? Karena pergerakannya sangat terbatas. Bahkan bisa dikatakan dengan diam. Jadi arusnya seperti diam. Nah, listrik seperti ini dinamakan listrik statis atau listrik yang diam. Nah, di dalam listrik statis ini kita akan membahas banyak sekali. Yang pertama adalah muatan listrik, yang kedua tentang hukum Coulomb, yang ketiga tentang daya listrik, dan sebagainya. Kita membahas yang pertama dulu yaitu muatan listrik. Jadi semua benda di alam semesta ini memiliki muatan. Muatan listrik itu ada dua. Yang pertama muatan positif atau proton, yang kedua muatan negatif atau elektron. Jadi misalnya begini, saya memiliki sebuah benda. Ini misalnya bendanya pejal atau berisi semuanya. Jadi di dalam benda ini dia memiliki muatan. Muatannya positif atau negatif tergantung dari jumlah proton dan elektronnya. Nah, jadi misalnya ini bendanya bermuatan positif jika protonnya lebih banyak dari elektronnya. Nah, kalau elektronnya lebih banyak, berarti dia bermuatan negatif. Nah, bagaimana jika jumlah proton dan elektronnya sama? Maka dia adalah netral. Nah, jadi saya ulangi lagi. Muatan itu ada dua, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Sebuah benda dikatakan bermuatan positif jika protonnya lebih banyak daripada elektron. Benda dikatakan bermuatan negatif jika elektronnya lebih banyak dari protonnya. Tetapi jika proton dan elektronnya sama, maka benda ini dikatakan netral. Oke, kita sudah mengetahui bahwa muatan listrik itu ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jadi suatu benda itu memiliki muatannya sendiri-sendiri. Jika hanya satu benda, dia akan diam saja begitu. Nah, tetapi jika ada dua buah benda, mereka akan saling bereaksi. Nah, reaksinya bagaimana? Begini, benda dengan muatan yang sama akan saling tolak-menolak. Jadi, saya ulangi, benda bermuatan sama akan tolak-menolak. Nah, tetapi jika muatannya berbeda akan tarik-menarik. Jadi anak-anak harus ingat itu. Yang sejenis itu tolak-menolak. Tetapi yang berbeda jenis itu baru tarik-menarik.
Contoh begini, saya memiliki dua buah benda yang sama. Ini misalnya kita anggap muatannya ini negatif, ini juga negatif. Nah, jika dua buah benda ini kita dekatkan, mereka akan saling bereaksi. Karena sama muatannya, mereka akan tolak-menolak, saling menjauh. Kita dekatkan, menjauh lagi. Dekatkan, menjauh lagi. Karena apa? Karena mereka muatannya sama. Tetapi, jika ada dua buah benda, yang ini negatif, yang ini positif. Nah, jika kita dekatkan, mereka akan saling tarik-menarik. Kita jauhkan, mereka saling tarik-menarik. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah benda yang bermuatan itu disebut dengan gaya Coulomb. Jadi ingat-ingat, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dari dua buah benda yang bermuatan tadi disebut dengan gaya Coulomb. Kita sudah masuk pembahasan yang kedua, yaitu gaya Coulomb. Besarnya gaya Coulomb antara kedua buah muatan itu sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Atau jika kita simbolkan, gaya Coulomb itu adalah F sama dengan K itu konstanta, Q1, Q2 per R kuadrat.